Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Abang Syah. Saya dan yang hebat. Kali ini saya akan juga dan kita langsung saja untuk meningkatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel atau official tentunya dengan saya dan seluruh kru yang terlibat. Saat ini kita sedang berada di perkebunan salah satu sobat tani muda yang intinya kita masih sama-sama belajar untuk meningkatkan produktivitas daripada hasil perkebunan yang kita kelola. Nah, nanti di samping saya ini adalah sobat taninya. Kita akan berbincang-bincang mengenai dunia perkebunan kopi, hambatan dan tantangan dan semuanya pokoknya kita akan bahas di dalam video ini. Sebelumnya dengan siapa saya ini? Dengan Bung Kokor. Bung Kokor, salah satu petani muda yang ingin maju bersama-sama tentunya. Ini tergabung juga di kelompok petani Ulu Belu. Buat sobat tani yang baru saja melihat video ini. Sebelumnya, sudah berapa lama Anda mengelola perkebunan yang ada di sekitar kita ini? Untuk mengelola perkebunan ini paling baru 2 tahun ini, Mas. 2 tahun ya? Belum lama. Artinya memang basic kita bukan ahli petani. Bukan. Tapi Kita masih belajar. Baru saja menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan. Nah, ini yang menarik. Kenapa dari basic perkuliahan, basicnya itu adalah sarjana ekonomi, kenapa lebih tertarik mengelola perkebunan kopi dibandingkan bekerja di salah satu perusahaan misalnya? Instansi gitu. Iya. Ya sebenarnya bukan memilih sih. Cuman karena kita ada suatu peluang lah dari perkebunan yang bisa kita olah, kita manfaatkan dari, kenapa kita harus kerja tempat orang lain kan gitu. Ini hebat sekali, jawaban yang luar biasa. Kita punya potensi ya Pak ya, yang artinya yang mampu kita kembangkan dan bisa, yang jelas harapannya tentunya menyejahterakan. Kalau dihitung-hitung ya sobat tani, dalam berkebun ketika hasilnya itu sudah maksimal, minimal itu kalau YouTuber yang sebelah itu mengatakan promin 2 ton, itu betul sekali. Minimal dalam 1 hektar itu ya 2 ton, itu batas sangat minimal. Jadi wajar beliau menyampaikan bahwasanya ada peluang yang sangat luar biasa. Sejauh ini dalam pengelolaannya, apa hambatan-hambatan yang terberat yang Anda hadapi dalam mengelola perkebunan ini? Hambatan terberat yang jelas karena kita baru masuk dalam dunia perkebunan. Yang jelas yaitu tadi, kita masih banyak belajar bagaimana cara mengolah tanaman biar bisa maksimal. Ya seperti itulah. Kalau pemupukan, kita pemupukannya pakai subsidi apa non subsidi untuk di kebun masnya ini? Kalau untuk pupuk sendiri kita masih tetap pakai yang subsidi. Yang jelas pakai yang murah aja dulu. Nanti kalau misalkan pakai yang murah kita hasilnya bisa maksimal, kenapa kita pakai yang mahal kan gitu kan? Ya, siap. Manfaatnya ada aja. Dan harapannya ke depan dalam jangka 1 tahun ini, apa yang menjadi goal ataupun tujuan dari berkebun yang Anda kelola? Kalau harapan ya, kalau bisa sih, bagaimana caranya nanti kita cari peluang untuk bisa menjual daripada biji kopi kita sendiri. Kita
bisa pasarin produk kita sendiri tanpa kita jual tekat tengkulak kalau bisa, tapi cuman kan ya namanya cuma butuh proses. Kita ya berjalan aja, yang penting kita fokus sama tanaman kita dulu, gimana caranya biar hasil tanaman kita maksimal gitu aja. Pokoknya intinya di dalam video ini kita tidak perlu menampilkan kopi yang bagus terus, itu nggak perlu, karena di sini kita sifatnya itu adalah saling belajar, tidak perlu untuk saling menggurui. Kalau memang ada sesuatu yang bisa diambil ya monggo diambil. Misalkan di sini ada cara yang terbaru yang bisa diterapkan di tempat sobat tani semuanya, ya monggo diterapkan. Kalaupun tidak ada ya karena memang dalam pengelolaannya perkebunan itu adalah kemantapan diri kita masing-masing. Jadi yang penting kita sharing, saling berbagi sekecil apapun, itu yang menjadi tujuan atau official. Untuk tahun ini kisaran daripada hasil kebun ini kira-kira berapa? Kalau kisaran hasil kita belum bisa prediksi mas, karena posisi buah masih di batang. Cuman untuk jumlah hasil daripada tahun kemarin insya Allah lebih banyak daripada tahun ini. Kemungkinan udah ada peningkatan. Ada peningkatan ya? Alhamdulillah. Ada terlihat. Artinya beliau berkebun juga selalu ada peningkatannya. Itu yang terpenting ya. Jangan merosot itu waduh, ada yang salah, ada yang perlu di. Nah, buat sobat tani dimanapun kalian berada yang ingin dikunjungi atau kita ingin sharing, silahkan saja DM di Instagram ataupun di Facebook. Insya Allah nanti kita akan kunjungi dan kita sharing. Pokoknya intinya adalah sharing dan membagikan sebuah informasi, diskusi. Nanti suatu saat pasti ada sesuatu yang kita dapat ambil dari diskusi tersebut. Karena kalau kita bertani cuman hanya bertani ya kasihan, nanti kita cuman dapat capeknya saja. Tapi kalau kita dengan diskusi maka kita akan memperbarui informasi kita dan kita mendapatkan sesuatu yang baru yang mungkin bisa diterapkan di perkebunan kita masing-masing. Dan jangan lupa untuk rekan-rekan semuanya dimanapun kalian berada, terus kita belajar dan belajar sehingga apa yang menjadi harapan kita semua khususnya petani kopi itu dapat tercapai. Jangan malu untuk bertani itu penting. Untuk buat sobat muda, mungkin kalangan muda petani itu memang hal yang belum diminati untuk saat ini, saya melihatnya seperti itu. Tapi alhamdulillah di Hulu ini mulai peningkatan untuk petani mudanya. Kita akan memberdayakan petani-petani muda, mudah-mudahan 1, 2, 3 tahun ke depan itu ada hasil yang kita dapatkan. Untuk saat ini karena masih dalam proses memperbaharui atau mengelola perkebunan yang lebih modern, lebih tidak hanya berkebun doang, tapi juga kita mencari referensi dan mencari mentor-mentor terbaik, terutama mentor di Hulu yang tidak perlu diragukan, Agus Suprianto. Mantap Bung Agus, terima kasih atas ilmunya. Insya Allah perkebunan ini akan menuju seperti perkebunan Mas Agus. Amin. Baik, mungkin cukup sekian untuk video ngobrol-ngobrol di perkebunan ini, yang mungkin ini baru ada di channel ini karena memang kita berangkatnya kita bicara natural saja, yang apa yang ada di kebun ya itu yang kita perlihatkan dan percontohkan. Tidak perlu mencari perkebunan yang lebat-lebat, itu nggak perlu, karena memang kita bukan mau nyuting yang lebatnya saja, tapi bagaimana peningkatan dari
perkebunan yang seperti ini menuju perkebunan yang luar biasa nantinya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan sobat tani semuanya dapat mengambil manfaatnya dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.